Soal premenopause. Seorang perempuan umur 55 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan hot flashes, gangguan tidur dan perubahan suasana hati. Terlihat frustasi dan tidak nyaman dengan kondisinya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 86 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Bagaimana respon yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah B. Menunjukkan empati dan memberikan ruang untuk mengekspresikan frustasinya. Strategi menjawab, dalam situasi yang menimbulkan frustasi seperti ini, menunjukkan empati dan memberikan ruang untuk mengekspresikan emosi adalah respon yang tepat. Hal ini akan membantu perempuan merasa dihargai dan didukung, serta membangun kepercayaan yang penting dalam komunikasi efektif. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke TPMB dengan keluhan merasa mengalami perubahan fisik dan psikis yang dialaminya saat ini. Hasil anamnesis, cemas dan bingung. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/80, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Abdomen tidak ada nyeri tekan. Apakah langkah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah E. Menanyakan kekhawatiran pengalaman yang dialami terkait perubahan selama masa klimakterium. Strategi menjawab, menanyakan kekhawatiran dan pengalaman perempuan terkait perubahan selama masa klimakterium, tepat untuk membangun komunikasi yang efektif. Dengan memahami perspektif dan kebutuhan perempuan tersebut, bidan dapat memberikan informasi dan dukungan yang sesuai. Seorang perempuan umur 47 tahun datang ke TPMB dengan keluhan menstruasi sudah tidak rutin lagi. Hasil anamnesis, saat menstruasi kadang banyak kadang sedikit, kepala pusing, jantung terasa lebih sering berdebar, tidak lagi memakai kontrasepsi. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 145/94, nadi 82 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Apakah informasi yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? Jawabannya adalah E. Konsumsi makanan fitoestrogen. Strategi menjawab, apakah asuhan pendidikan kesehatan yang tepat dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? Perubahan premenopause pada wanita dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, hot flashes, yaitu sensasi gerah atau kepanasan yang muncul secara mendadak. Yang kedua, gangguan tidur yang bisa disertai dengan atau tanpa keringat di malam hari. Yang ketiga, perubahan mood seperti mudah tersinggung, perubahan suasana hati yang cepat menjadi lekas marah atau depresi dapat terjadi selama premenopause. Dan yang keempat, vagina menjadi lebih kering, lubrikasi dan elastisitas vagina berkurang. Hal ini dapat membuat hubungan seksual terasa menyakitkan. Seorang perempuan umur 45 tahun datang ke TPMB dengan keluhan susah tidur. Jantung berdebar, sering pusing, badan merasa panas dan mengalami nyeri pada saat berhubungan seksual. Hasil anamnesis sudah 2 bulan menstruasi sedikit. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya adalah E. Premenopause. Strategi menjawab, pada masa klimakterium, menstruasi tidak teratur. Seorang perempuan umur 40 tahun datang ke TPMB untuk memeriksakan keadaannya. Hasil anamnesis, keputihan berbau kurang lebih 1 tahun, dan pendarahan saat berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU pucat, tekanan darah 100/60, nadi 84 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, kadar Hb 7,2 Gr. Keputihan berbau, apakah materi KIE yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah B. Rujukan ke rumah sakit. Strategi menjawab, berdasarkan dari kata kunci pasien mengalami CA cervix, maka perlu dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Strategi menjawab, tanda dan gejala CA cervix. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke TPMB dengan keluhan susah menahan kencing dan panas pada wajah leher saat malam hari. Hasil anamnesis, menstruasi tidak teratur 10 bulan.
Sudah tidak menstruasi selama 1 bulan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 Celcius. Abdomen dan mamanya tidak ditemukan massa. Apakah dampak perubahan hormon yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah E. Estrogen turun, progesteron turun. Strategi menjawab. Ketika folikel primordial yang tersisa menjadi atretik, produksi estrogen oleh ovarium turun. Ketika produksi estrogen turun di bawah nilai kritis, estrogen tidak dapat lagi menghambat produksi gonadotropin, FSH dan LH, mengurangi sinyal umpan balik negatif, atau peningkatan yang progresif pada regulasi FSH, atau kadar FSH meningkat secara tidak proporsional terhadap kadar LH. Seorang perempuan umur 48 tahun PAO datang ke TPMB dengan keluhan gatal pada kemaluan. Hasil anamnesis sudah 6 bulan tidak menstruasi. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 85 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Tidak ada massa pada abdomen dan payudara. Manakah perubahan organ reproduksi yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah D. Pengaruh estrogen menyebabkan pH vagina cenderung basah. Strategi menjawab. Estrogen yang rendah mempengaruhi pH vagina menjadi basah. Hal ini menyebabkan kolonisasi flora normal menurun sehingga menyebabkan peningkatan risiko infeksi seperti keputihan. Seorang perempuan umur 35 tahun P4A0 datang ke TPMB untuk konsultasi mengenai KB, hasil anamnesis, riwayat keluarga kanker payudara, dan sedang menstruasi hari kelima. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 78 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Bidan menjelaskan pilihan KB yang tersedia dan menyarankan menggunakan KB non-hormonal berkaitan kondisinya. Bidan membebaskan klien untuk memilih sesuai yang dikehendaki dan tidak beresiko sesuai kondisi pasien. Apakah etika praktik yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Jawabannya adalah B. Beneficence. Strategi menjawab. Prinsip etik bidan. A. Anatomi atau menghargai otonomi. B. Beneficence atau melakukan tindakan yang benar. C. Non-maleficence atau mencegah tindakan yang dapat merugikan. D. Justice atau memperlakukan manusia secara adil. E. Veracity atau menjelaskan dengan benar. F. Fidelity atau menepati janji yang telah disepakati, dan G. Confidentiality atau menjaga kerahasiaan. Edukasi pada pasien merupakan salah satu penerapan prinsip etik beneficence pada pasien. D. Beneficence. Strategi menjawab. Prinsip etik bidan yang pertama, autonomi atau menghargai otonomi. Yang kedua, beneficence atau melakukan tindakan yang benar. Yang ketiga, non-maleficence atau mencegah tindakan yang dapat merugikan. Yang keempat, justice atau memperlakukan manusia secara adil. Yang kelima, veracity atau menjelaskan dengan benar. Yang keenam, fidelity atau menepati janji yang telah disepakati. Dan yang ketujuh, confidentiality atau menjaga kerahasiaan. Edukasi pada pasien merupakan salah satu penerapan prinsip etik beneficence pada pasien.
Seorang bidan puskesmas sedang melakukan pengkajian data di desa. Hasil pengkajian didapatkan mayoritas penduduk berumur 60 tahun ke atas. Belum ada posyandu lansia di desa tersebut. Apakah kebutuhan yang paling tepat dilakukan pada program baru tersebut? Jawabannya adalah E. Penyuluhan tentang menopause. Strategi menjawab, panti lanjut usia atau panti WRH atau panti jompo adalah suatu tempat perkumpulan para lanjut usia yang dirawat dan diberikan fasilitas serta pelayanan yang menadai. Puskesmas yang di dalam wilayah kerjanya memiliki panti WRH atau panti jompo atau panti lanjut usia harus melakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara berkala ke panti tersebut. Kunjungan ke panti dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan. Kegiatan yang dilakukan pada saat kunjungan di panti adalah yang pertama, penyuluhan kesehatan, yang kedua, senam atau latihan fisik, yang ketiga, pemeriksaan kesehatan untuk deteksi dini penyakit, yang keempat, pemeriksaan laboratorium sederhana, yang kelima, pengobatan, yang keenam, konseling, dan yang ketujuh, rujukan apabila adanya lanjut usia yang sakit dan tidak bisa ditangani di puskesmas. Seorang perempuan umur 45 tahun, P2A2 datang ke rumah sakit dengan keluhan mendalala. Hasil anamnesis sudah tidak menstruasi selama 9 bulan. Membawa hasil pemeriksaan dokter ortopedi dengan diagnosis osteoporosis, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 85 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Tidak ada massa pada abdomen dan payudara. Pernyataan manakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Jawabannya adalah A. Hormon estrogen berperan dalam pembentukan tulang. Strategi menjawab, osteoporosis adalah penyakit tulang yang ditandai dengan penurunnya massa tulang, kepadatan tulang secara keseluruhan akibat ketidakmampuan tubuh dalam mengatur kandungan mineral dalam tulang sehingga mudah terjadi patah tulang. Penyebab osteoporosis adalah gangguan pada metabolisme tubuh. Gangguan metabolisme tubuh ini disebabkan karena menurunnya kadar hormon estrogen, kurangnya konsumsi kalsium, vitamin D, kurangnya stimulasi mekanik pada tulang, efek samping dari konsumsi obat, minum alkohol, merokok, dan sebagainya. Hormon estrogen akan berkaitan dengan reseptor estrogen pada osteoblast yang secara langsung memodulasi aktivitas osteoblastik, secara tidak langsung mengatur pembentukan osteolast yang mempunyai tujuan penghambat reabsorpsi tulang sehingga apabila kadar hormon estrogen menurun maka tidak ada yang bisa menghambat reabsorpsi tulang. Hormon estrogen berperan dalam pembentukan tulang, remodeling tulang yang mempertahankan kerja osteoblast atau formasi tulang, dan osteoklast atau penyerapan tulang. Penyakit ini menyerang wanita pada usia 45-65 tahun ke atas. Seorang bidan puskesmas melaksanakan asuhan dasar perempuan dengan gangguan sistem reproduksi pada masa klimakterium dan menopause di wilayah binaannya. Apakah peran bidan yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah C. Pelaksana. Strategi menjawab, peran pelaksana sama dengan tugas mandiri. Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan, memberikan pelayanan dasar pranikah dan anak remaja, dan dengan melibatkan mereka sebagai klien, membuat rencana tindak lanjut, tindakan atau layanan bersama klien. Memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. Memberi asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien atau keluarga. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien dan keluarga.
memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana, memberikan asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium serta menopause, memberikan asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga dan pelaporan asuhan. Tips menjawab: pelajari peran dan tugas bidan di komunitas. Seorang perempuan umur 44 tahun P1A1 diperiksa saat hemocare dengan keluhan merasa panas pada malam hari dan menstruasi tidak teratur selama 3 bulan. Hasil anamnesis sudah tidak menstruasi selama 1 bulan. Hasil pemeriksaan: tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pada abdomen dan mamanya tidak ditemukan massa. Apakah zat gizi yang paling tepat disarankan pada kasus tersebut? Jawabannya adalah E. Fitoestrogen. Strategi menjawab: estrogen yang rendah pada menopause menyebabkan pembuluh darah pada area wajah, leher, dan tengkuk melebar. Hal ini menyebabkan terasa panas pada malam hari, yang disebut juga dengan hot flush. Hot flush menyebabkan perempuan rentan berkeringat pada malam hari di masa menopause. Seorang perempuan umur 46 tahun datang ke TPMB dengan keluhan kesulitan saat foreplay. Hasil anamnesis: tidak menstruasi 5 bulan. Hasil pemeriksaan: tekanan darah 120/70, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Abdomen dan mamanya tidak ditemukan massa. Apakah masalah yang paling mungkin timbul pada kasus tersebut? Jawabannya adalah B. Dispareunia dan penurunan libido. Strategi menjawab: menopause yaitu sebuah keadaan wanita yang tidak mendapat haid selama 12 bulan, disertai adanya tanda-tanda menopause sampai menuju senium. Pada menopause terjadi berbagai perubahan fisik dan psikis dan seksual dikarenakan adanya penurunan hormon estrogen. Salah satu gejala menopause adalah penurunan estrogen menyebabkan terjadinya atrofi sel vagina. Atrofi sel vagina menimbulkan keluhan kekeringan vagina, dryness vagina. Vagina dryness mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan sakit selama berhubungan seksual, sehingga berdampak pada penurunan libido. Seorang perempuan umur 46 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan tidak menstruasi selama 6 bulan. Hasil anamnesis: sering lesu dan terkadang merasa cemas tanpa sebab. Hasil pemeriksaan: tekanan darah 110/70, nadi 85 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Abdomen dan mamanya tidak ditemukan massa. Apakah tindakan awal yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah D. Melakukan dukungan psikologis. Strategi menjawab: perubahan psikologis berhubungan dengan penurunan kadar estrogen. Gejala psikologis berupa rasa lesu, sakit kepala, pusing, tidak bisa tidur, perasaan suram, cepat tersinggung, sungkar memusatkan pikiran, cemas, dan depresi. Masalah psikologis yang timbul biasanya tidak memerlukan pengobatan karena gejala tersebut sewaktu-waktu bisa hilang. Tidak semua wanita mengalami perubahan emosi ketika menghadapi menopause. Ada pula wanita yang merasa tidak ada perubahan psikis yang dialaminya. Bagi wanita yang menganggap dan menilai bahwa menopause itu hal yang menakutkan, maka perubahan emosi yang menjurus pada arah negatif sulit untuk dihindari dan akan membuat dirinya merasa menderita. Semua tergantung penilaian setiap individu terhadap menopause. Sehingga pada soal ini, tindakan pertama yang tepat adalah memberikan dukungan psikologis pada ibu. Seorang perempuan umur 44 tahun P2A2 datang ke rumah sakit dengan keluhan menstruasi tidak teratur. Hasil anamnesis: menstruasi hari ke-6, siklus menstruasi sudah tidak teratur 3 bulan, sulit tidur. Hasil pemeriksaan: inspekulo, tampak darah mengalir dari OUI. Apakah penyebab yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya adalah E. Penurunan estrogen. Strategi menjawab: klimakterik
yang dialami oleh perempuan berbagi dalam beberapa fase, yaitu pramenopause, premenopause, menopause, dan pasca-menopause. Pada masa klimakterium, terjadi beberapa keseimbangan hormon, yakni hormon estrogen, progesteron, FSH, dan LH. Ketika produksi estrogen turun di bawah nilai kritis, estrogen tidak dapat lagi menghambat produksi gonadotropin, FSH, dan LH. Sebaliknya, gonadotropin, FSH, dan LH atau terutama FSH diproduksi sesudah menopause dalam jumlah besar dan kontinu. Tetapi ketika folikel primordial yang tersisa menjadi atertik, produksi estrogen oleh ovarium benar-benar turun menjadi nol. Selama menopause, penurunan produksi estrogen dan inhibin ovarium mengurangi sinyal umpan balik negatif terhadap hipofisis dan hipotalamus dan menyebabkan peningkatan yang progresif pada regulasi FSH. Maka kadar FSH meningkat secara tidak proporsional terhadap kadar LH. Perhatikan bahwa didapatkan data bahwa ibu ada gangguan menstruasi sulit tidur yang merupakan gejala premenopause. Pada masa premenopause terdapat gangguan keseimbangan hormon.